Mbah Uti mulai bangkit. Ia membuka pintu rumah selebar-lebarnya. Tampaknya menghirup angin segar menjadikan tubuh Simbah menjadi agak membaik. Lambehan gunung adalah berkat Tuhan. Tidak semua orang mampu menjaga dan merawat lambehan gunung. Namun itu juga berlaku bagi orang yang terikat dengannya. Siapa saja yang terikat dengan lambehan gunung, maka ia harus siap mengitari beberapa resiko yang sangat sulit untuk dicegah. Jelas Simbah Uti. Padahal lambehan gunung hanya lahan biasa, lahan yang dibuka untuk akses jalan dan lain sebagainya. Namun mengapa orang-orang yang berilmu hitam seperti dukun dan lain sebagainya selalu mencampuri urusan keluargaku untuk terus menciptakan ambisinya? Mbah Kakung yang tidak kuat dengan pembahasan tersebut akhirnya masuk ke dalam kamar. Mungkin tak akan ada habisnya jika membahas lambehan gunung kepadaku yang belum paham sedikit pun akan dunia spiritual yang sangat mendalam. Namun karena adikku sendiri yang dinobatkan menjadi penerus dari lambehan gunung, mungkin ada banyak cara untuk bisa menghentikan hal semacam ini. "Bu, aku mau tanya satu lagi," ucapku pada ibu. "Apa yang ingin kamu tanyakan?" tanya ibu kepadaku. "Jika nantinya lambehan gunung itu jatuh kepada Mas Paijo, bagaimana nasib Cismoyo dan keluarga kita, Bu?" tanyaku pada ibu. Ibu mulai memain-mainkan jarinya, seperti ada rasa gundah dan khawatir jika dirinya menjelaskan secara detail terkait akibat dan dampak yang akan terjadi jika tanah tersebut jatuh kepada Mas Paijo. Ibarat sungai yang mengalir deras dan jernih, maka sungai tersebut akan cepat mengering dan menyebarkan kerusakan bagi semua makhluk yang ada di dalamnya. Ikan-ikan akan mati, tumbuhan akan layu, air bersih akan langka dan bebatuan menjadi tanah seutuhnya. "Jadi singkatnya, kita semua akan mati, Bu?" tanyaku. "Itu adalah perihal kecil. Kita semua sudah siap mati jika lambehan gunung jatuh kepada orang yang salah. Namun yang paling berdampak besar adalah bagi seluruh warga yang ada di sekitaran sini. Mereka semua akan melihat rupa iblis yang menakutkan yang mampu menjadikan semua orang terhisap akan energi negatif yang dikeluarkannya. Kita menyebutnya Demit Wedus Ireng." "Demit Wedus Ireng?" "Iya, benar. Salah satu demit yang penuh dengan keserakahan. Demit itu akan memberikan kesepakatan terkait apa yang diinginkan oleh tuannya." Penjelasan itu membuat aku paham akan satu hal. Jika nantinya keluargaku akan menjadi target, berarti semua dukun akan terus-menerus menyerang hingga keturunan yang mewarisi lambehan gunung meninggal dunia. Setelah kondisi Cismoyo sudah membaik, Simbah Uti pun menyuruh kita semua untuk tidur. Semua penerangan di rumah itu dimatikan. Pintu dan jendela ditutup secara rapat. Malam itu Simbah Uti langsung berbisik-bisik kepada Simbah Kakung di dalam kamar. Aku sengaja ingin mencari tahu apa yang dibicarakan oleh mereka berdua terkait penyerangan yang akan terjadi di saat Purnama mulai menampakkan diri. "Apa tidak salah menjadikan Cismoyo untuk wadah selanjutnya?" tanya Mbah Uti. "Aku yakin Cismoyo bakal kuat menghadapi ini." Mbah Uti merasa bimbang dengan keputusan yang telah dibuat oleh Mbah Kakung untuk menjadikan Cismoyo sebagai wadah selanjutnya. Namun dirinya juga tidak bisa menolak jika pilihan itu adalah hal yang seharusnya benar-benar akan terjadi. Karena memang tidak ada pembahasan lain, aku pun berencana untuk memasuki kamar. Namun entah mengapa, tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras. Kilatan petir pun memberikan cahaya yang jelas tepat di hadapan jendela yang tertutup oleh gorden. Semakin petir itu menggelegar, semakin jelas bayangan yang terbentuk tepat di depan jendela rumah. Aku menangkap sebuah gambaran yang terbentuk secara nyata. Di sana ada sosok bayangan hitam yang memiliki tanduk sembari membawa sesuatu yang berada di tangannya. "Ibu, itu siapa?" tanyaku sembari menuju ke kamar ibu. Aku langsung mengetuk pintu kamar ibu yang sedang meniduri Cismoyo. Tidak lama kemudian ibu keluar sembari menanyakan apa yang baru saja aku lihat. "Bu, ada orang lain di depan rumah." Ibu langsung menatap ke arah yang sama. Tiba-tiba sosok bayangan yang bertanduk itu perlahan meninggalkan rumah. Ibu langsung mengetuk pintu kamar Simbah Kakung dan Mbah Uti. Kami semua langsung panik saat itu. Pasalnya kami mengira bahwa serangan tersebut telah usai. Akan tetapi sesuatu yang baru saja datang merupakan apa yang baru saja kami obrolkan sebelumnya.
Dia adalah sosok kiriman yang akan mengeksekusi keluarga kita satu persatu. Iblis dengan bentukan kepala kambing baru saja mendatangi kami tepat di mana hujan turun dengan sangat deras. Bu, dia datang. Si Mbah Kakung dan Mbah Uti langsung keluar kamar. Mereka berdua langsung menanyakan apa yang baru saja terjadi. Apa maksudnya? Demit itu datang di depan rumah, Bu. Putri, kamu lihat sosok itu? Aku hanya terdiam. Entah mengapa tubuhku benar-benar kaku. Aku tidak bisa menggerakkan sedikit pun tubuhku. Ternyata efeknya baru terasa ketika demit itu meninggalkan rumah. Putri, jawab, Duk, teriak ibu. Sukma, ambilkan air hangat di belakang, teriak si Mbah Kakung. Astagfirullah, siapa yang mengirim demit itu di hadapan rumah? Ini sudah malam, jelas Mbak Uti. Tidak lama berselang, ibu mendatangi si Mbah sembari membawakan air hangat. Ini, Bu. Aku dipaksa minum air hangat dengan posisi mulut yang sangat kaku dan tak bisa digerakkan. Buka mulut, Nak, buka mulut. Tapi tetap saja tidak bisa. Aku tak bisa membuka mulutku. Aku rasa mulutku terkunci saat itu. Pandanganku juga sudah mulai kabur. Pendengaranku hilang sesaat. Sebenarnya apa yang terjadi dengan aku saat itu? Nak, buka mulut. Putri, istighfar. Semuanya benar-benar risau dengan keadaanku saat itu. Aku tidak bisa melakukan apa-apa selain tenggorokanku ditekan hebat oleh si Mbah Kakung hingga mulutku akhirnya terbuka sedikit. Masukkan airnya, sekarang, teriak Mbah Kakung. Ibu pun langsung memasukkan air itu ke dalam mulutku. Ajaibnya, aku langsung sadarkan diri dan berteriak seperti orang ketakutan. Bu, ibu. Ibu di sini, Dok. Ibu langsung memeluk tubuhku. Ibu tahu jika aku merasakan ketakutan yang benar-benar hebat sampai-sampai sukmaku sulit untuk dikembalikan. Sukma, besok pasang pagar gaib di rumah ini, jelas si Mbah Kakung. Pak, ada apa? Tanya ibu. Ada yang tidak beres. Maksudnya apa, Pak? Demit itu sudah datang ke sini. Itu artinya minggu ini bakal ada yang mati. Keesokan harinya si Mbah Kakung dan Mbah Uti langsung menanam beberapa katalis yang digunakan untuk menghindari serangan tersebut. Mereka berdua biasa menggunakan bambu kuning untuk memagari rumah dan seluruh tempat yang berada di sekitaran. Terdapat 4 bagian yang dipasangkan bambu kuning di sekitaran rumah. 2 berada di bagian depan dan 2 lagi di bagian belakang. Sudah aku pasang dan tidak akan mungkin ada serangan lagi, jelas si Mbah Kakung. Kami semua memasang bambu kuning tersebut dengan keyakinan agar kami bisa mendapatkan perlindungan dari Tuhan melalui katalis atau perantara yang kali ini pilihannya adalah bambu kuning. Saat dimana mereka semua merasa tenang, justru aku merasa tidak tenang. Aku merasa serangan itu pasti akan kembali lagi. Kemungkinan ini akan menjadi sesuatu yang lebih menakutkan dan menyeramkan. Bah, kalau bambu kuningnya dilepas, apa yang akan terjadi dengan rumah kita? Tanyaku pada Mbah Kakung. Mbah Kakung langsung menatap Mbah Uti dan ibu. Mereka bertiga tidak percaya jika aku memberikan pertanyaan yang sangat mustahil untuk dipertanyakan kembali. Bambu kuning ini dipercaya sebagai penyerap energi dan pagar gaib dari segala serangan yang tidak kasat mata. Nenek moyang kita menggunakan ini untuk menghindari apapun jenis santet. Mbah Kakung menatap lahan lambehan gunung yang sudah terlihat mulai bermekaran bunga-bunga di sana. Selama bambu kuning ini tidak dilepas, maka kita semua akan aman dan terhindar dari serangan santet. Akan tetapi, jika bambu kuning ini dilepas dengan paksa, maka kita semua bisa akan mati. Bah, apa nggak ada cara lain untuk lari dari serangan santet ini? Kenapa keluarga kita yang terkena imbasnya hanya karena ingin melindungi sebuah lahan? Putri, bapakmu dulu pernah bertanya seperti itu. Namun dia meninggal dunia saat ingin memasangkan kembali bambu kuning di 4 sudut rumah. Jadi ini adalah cara satu-satunya yang bisa kita lakukan. Aku tidak mengerti mengapa ada orang sejahat itu melakukan hal ini demi mendapatkan lahan lambehan gunung. Sekarang jaga adikmu.
leluhur kita mempercayakan lambehan gunung ini kepada Cismoyo, jelas Mbah Kakung. Sembari berjalan ke arah rumah, aku masih menatap patok dari bambu kuning yang masih tertancap basah di beberapa tempat di sekitaran rumah kami. Jangan lupa, besok malam akan purnama, jadi hati-hati, siapa tahu serangannya mulai terjadi. Besok adalah purnama. Aku tak pernah berpikir bahwa semua keluargaku akan hilang satu persatu. Ibu, Cismoyo, Mbah Kakung, dan Mbah Uti. Mereka semua adalah harta yang paling berharga dibanding lambehan gunung. Aku mempercayakan mereka sampai-sampai aku sendiri tidak mengetahui apa yang harus aku perbuat untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Malam harinya Mbah Uti mematikan seluruh penerangan yang ada di dalam rumah. Ia kemudian memantau seluruh keluarga yang berada di seluruh kamar. Alhamdulillah, sudah tidur semua. Mbah Uti pun kembali berjalan ke kamarnya. Namun saat dirinya hendak menuju kamar, pandangannya langsung terarah kepada pintu kamar depannya yang sudah dipenuhi dengan banyak semut. Loh, semut dari mana ini? Ribuan semut hitam itu memenuhi pintu kamar. Terdengar secara jelas suara kesakitan dari dalam kamar. Mbah Kakung. Mbah Uti pun segera berlari ke arah depan rumah. Ia berencana ingin mendobrak jendela kamarnya. Namun saat dirinya hendak menuju ke arah jendela, tiba-tiba sosok manusia berkepala kambing dengan tanduk yang sangat lebar dan tubuh dipenuhi dengan bulu berwarna hitam legam tengah mencabuti patok bambu kuning. Mbah Uti melangkah mundur. Ia tahu jika sosok yang berada di hadapannya adalah sosok yang dibicarakan oleh Mbah Kakung. Namun ternyata demit Wudus Ireng itu sudah mengetahui kedatangan Mbah. Dia perlahan maju ke arah Mbah Uti. Jangan ke sini. Mbah Uti langsung berlari masuk ke dalam rumah sembari berteriak ketakutan. Ia pun langsung menutup pintu rumahnya dan menguncinya agar demit Wudus Ireng itu tidak memasuki rumahnya. Mbah pun langsung menggedor kamar ibu dengan sangat kencang. Saking kencangnya, ibu sampai terkejut dengan gedoran yang kuat itu. Sukma, keluar, tolong bapakmu. Ibu pun langsung keluar dan melihat Mbah Uti dengan wajah yang sudah Mbah Uti yang wajahnya sudah penuh dengan ketakutan. Bu, ada apa? Wudus Ireng itu datang ke rumah. Astagfirullah. Tiba-tiba pintu depan rumah digedor-gedor oleh sesuatu hingga ibu dan Mbah terkejut. Bu, bagaimana ini? Tolong bapakmu, aku ingin mengambil kopi di belakang. Ibu pun langsung menuju kamar Mbah Kakung, sedangkan Mbah Uti dirinya langsung berlari menuju dapur untuk mengambil kopi hitam agar ditaburkan di hadapan pintu di dalam rumahnya. Saat ibu menyaksikan pintu depan Mbah Kakung, ia terkejut karena pintu itu sudah dipenuhi dengan ribuan semut hitam. Suara kesakitan dari Mbah Kakung yang berada di dalam kamar pun semakin jelas terdengar. Tolong aku. Ibu memaksa kedua tangannya untuk membuka pintu kamar Mbah Kakung. Kedua tangannya ia paksakan untuk terus membuka pintu. Secara perlahan semut-semut itu mulai berjalan ke arah tangan ibu lalu kemudian memasuki ke dalam bajunya. Perlahan demi perlahan semut-semut itu mulai menggigit seluruh bagian tubuh ibu. Dimulai dari leher, bagian payudara, hingga bagian yang sangat vital adalah bagian kelamin ibu. Allahu Akbar! Pintu pun terbuka. Ibu langsung terjatuh karena tak tahan akan gigitan ribuan semut yang sudah menggigiti tubuhnya. Namun perlahan demi perlahan semut itu akhirnya keluar kembali dari tubuh ibu. Semut itu kini berjalan ke Mbah Kakung yang seluruh wajahnya sudah membengkak akibat gigitan ribuan semut. Pak, Bapak, tolong aku. Wajah Mbah Kakung yang sudah membengkak mulai digigiti semut lagi. Untungnya Mbah Uti datang tepat waktu. Ia pun langsung menyiram wajah Mbah Kakung dengan menggunakan air hangat yang dicampur oleh garam. Tiba-tiba air mata Mbah Uti terjatuh karena tak tahan lagi melihat wajah Mbah Kakung yang sudah tidak berbekas itu. Wajahnya penuh dengan gigitan semut hingga sulit mengenali lagi wajah dulunya. Bapak! Teriak ibu sambil berlari ke arah Mbah Kakung.
Bersamaan dengan itu, aku dan Cismoyo terbangun. Aku dan Cismoyo langsung memeriksa kamar Simbah. Kami berdua benar-benar tidak sadar jika di dalam rumah sudah ada keributan yang sangat besar. Saat kami berdua menuju kamar Simbah, aku dan Cismoyo langsung terkejut saat melihat Simbah Kakung sudah tidak berdaya lagi. Wajahnya kini sudah membengkak. Bersamaan dengan itu, banyak semut-semut yang berada di sekitaran kamar Simbah Kakung. "Bajingan kowe!" teriak Mbah Uti sambil memukul semut-semut hitam dengan kedua tangannya. "Simbah, Ibu," ucapku dengan mulut yang sedikit bergetar. Aku perlahan menuju ke arah Simbah Kakung, namun tangan Ciswoyo menahan bajuku agar tidak menuju ke sana. "Mbak, itu apa?" Tiba-tiba Ibu dan Simbah Uti langsung terpengaruh dengan suara Cismoyo. Mereka berdua perlahan langsung mendekati Cismoyo. "Ada apa, Nak?" tanya Ibu. Aku pun langsung menengok ke arah yang sama seperti apa yang dilihat oleh Cismoyo. Namun saat aku melihat ke arah yang sama, tiba-tiba tubuhku langsung terdiam dan tak bisa bergerak. "Bu, Wudus Ireng itu, dia ada di sini." Berbeda dengan Cismoyo, dirinya langsung berjalan ke arah sosok Wudus Ireng yang sudah ada di hadapan depan pintu. Gak mungkin. Aku sudah menaburkan kopi itu. Mana mungkin Wudus Ireng itu bisa masuk?" "Cismoyo, Putri, tahan Cismoyo." "Aku gak bisa bergerak, Bu. Tubuhku gak bisa bergerak." Aku menangis saat itu. Aku melihat dengan jelas Cismoyo kecil berjalan ke arah sosok Wudus Ireng itu. Ibu yang melihat itu langsung berlari ke arah Cismoyo, disusul oleh Simbah. Mereka berdua langsung membuka pintu rumah dan berusaha untuk menyelamatkan Cismoyo. Namun hal yang tidak terduga pun terjadi. Tepat di luaran rumah telah berdiri puluhan demit dengan beraneka ragam macam bentuknya. Dimulai dari sosok genderuwo hingga para keroco-keroconya juga dan banyak sosok-sosok lain yang sudah menyambut kedatangan Cismoyo. "Nak, pulang, jangan ke situ," teriak Ibu. Aku menyesal karena tak bisa bergerak sedikit pun. Aku merasa menjadi sosok kakak yang sangat gagal karena telah membiarkan Cismoyo berada di tangan para demit. Saat dimana Cismoyo digandeng oleh sosok Wudus Ireng itu, tangan dari sosok Wudus Ireng itu pun mengarahkan ke arah kedua mata Cismoyo. Dengan mudahnya, sosok itu mencabut kedua mata Cismoyo hingga Cismoyo kecil berteriak kesakitan dan menangis sambil menjerit-jerit. "Cismoyo!" Secara perlahan kabut pun langsung menutupi mereka semua. Cismoyo pun terjatuh ke dalam tanah sambil memegangi kedua matanya yang sudah diambil oleh sosok Wudus Ireng tersebut. Ibu dan Simbah Uti langsung berlari ke arah Cismoyo. Sewaktu puluhan demit itu pun menghilang. Aku yang masih berada di dalam rumah akhirnya terjatuh saat mereka semua menghilang. Tubuhku langsung melemas seketika. Kepalaku merasa sakit seperti ditusuk-tusuk oleh jarum hingga mencapai puncak pening yang sangat menyakitkan. Saat dimana ibu membawa Cismoyo masuk ke dalam rumah, Mbah Uti masih terdiam sambil memperhatikan satu bayangan manusia yang berdiri tepat di belakang pepohonan. Lalu lambat laun bayangan itu memudar dan menghilang begitu saja. "Aku sudah tahu siapa pelakunya," ucap Mbah Uti. Dapatkah Mbah Uti menemukan pelaku dari penyerangan santet tersebut? Lalu siapakah orang yang dimaksud oleh Mbah Uti itu?